biasa. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, tetapi kalau tidak puas, memang saya bukan alat pemuas ya, Bunda. Oke, Ibu Dewi, kok istighfar? Kata Ibu Dewi dari SMA 5 Padang, bagaimana caranya kita mengetahui masalah esensial, kemudian bagaimana caranya menggali. Ibu dan Bapak, cara menggalinya adalah dengan asesmen awal. Saya jawab yang ditanyakan oleh Pak Farizal. Cara mengasesmen awal itu bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, yakni satu bisa dengan cara analisis SWOT. Misalnya anak-anak yang baru masuk kemudian diberikan wawancara, diberikan link untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dan sebagainya. Kebetulan karena saya juga di manajemen, saya wakasek humas. Biasanya anak-anak pertama yang baru masuk saya berikan linknya itu untuk orang tua, untuk siswa, untuk guru, dan untuk karyawan kami. Di situ mereka diminta untuk mengungkapkan apa sih kekuatannya, sehingga untuk kalau guru, ibu berada di SMA 3, kekuatannya apa sih Bu sehingga ibu bertahan di SMA 3, begitu pula pada karyawan. Dan kepada orang tua siswa dan siswa, kami pun bertanya mengapa memilih SMA 3 itu. Kami pertanyakan seperti itu. Kemudian kira-kira kekurangan dari SMA 3 apa? Nah, kekurangannya kami juga berikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada siswa yang sudah menjalani dan siswa-siswa yang baru kan mungkin belum mengetahui kekurangannya dan sebagainya. Jadi gunakan analisis SWOT itu diolah oleh manajemen. Lalu setelah diolah oleh manajemen itu luar biasa Bu. Kalau guru-guru banyaknya yang menghujat kami karena pertama kali digulirkan kurikulum merdeka disebut wah proyek, kata yang udah bilang begitu dan sebagainya, itu luar biasa ya. Jadi mental kita harus kuat. Kan kita juga ingin menyukseskan dunia pendidikan lebih baik. Jadi kita harus jangan terbawa emosi dengan guru-guru seperti itu. Kemudian begitu pula dengan karyawan, apalagi yang harus kami lakukan dan lain seperti itu ditanya juga. Orang tua justru mereka lah yang menggunakan kita. Oleh sebab itu masukan-masukan dari mereka itu luar biasa. Nah, yang paling yang paling kami perhatikan adalah kepentingan dari siswa. Ibu dan Bapak di SMA Negeri 3 Bandung itu ada sebuah kegiatan yang dirilis oleh siswa dan disupport oleh kami dari manajemen, yakni yang bernama Aspiration Day. Itu setiap tahun kami adakan itu. Mereka boleh mengusulkan apapun kepada sekolah, kepada sarana prasarana, kepada humas, kepada kurikulum, kepada kesiswaan. Itu luar biasa, baik itu berupa hujatan, berupa apa, itu banyak sekali. Satu lagi, mental kita harus kuat. Karena ini kita sedang berbicara tentang bagaimana memperbaiki. Yang penting satu hal, mereka boleh menghujat sedemikian rupa tapi dengan bahasa yang santun. Gitu ya. Pertanyaan mereka itu sangat sedikit saja. Misalnya, kenapa kelas kami sering jam kos, Ibu dan Bapak? Adakah guru memiliki hati nurani bahwa kami datang ke sekolah itu bukan untuk mendapati jam kos? Itu seperti itu. Kami catat itu semuanya, kemudian kita olah sedemikian rupa, dirapatkan dan sebagainya. Lalu kemudian kami melakukan IHT, BIMTEK terus berulang dalam satu tahun itu. Biasanya kami melakukan 3 kali IHT, perbaikan terus seperti itu. Ya, jadi bagaimana caranya kata Ibu Dewi itu menggali dari siswa? Caranya seperti itu, gunakan kekuatan pemangku kepentingan ya. Kemudian apakah diskusinya melibatkan siswa? Salah satu melibatkan siswanya tadi di Aspiration Day. Jadi kalau Ibu dan Bapak ini menjadi aspirasi Ibu dan Bapak, buat itu semua. Karena ternyata ketika anak-anak mencurahkan semuanya, siapakah yang menyampaikan curahan itu perwakilan kelas. Perwakilan kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 semuanya berkumpul perwakilannya. Per kelas itu kadang 3 sampai 5 orang seperti itu aspirasi. Lalu kemudian tadi berakhir dengan kata Ibu dari Padang, P5 itu bikin masalah baru yang diakhiri dengan uang. Ibu dan Bapak, tadi yang saya sampaikan itu kami tidak
melakukan yang terbaik, misalnya ya begitu. Jangan sampai kita yang meminta mereka untuk coba buat seperti ini biar lebih bagus. Enggak seperti itu. Salah satu kampanyenya tadi, kampanye tentang diskusi curhat seperti itu butuh uang nggak? Enggak. Yang penting permasalahan itu terpecahkan, bahwa anak-anak mental health-nya selesai seperti itu. Jadi tadi kalau SMA 3 dibilang tentang teknologi, enggak Pak, bicaranya tentang tadi bangunlah jiwa dan raganya gitu ya. Kemudian tentang gaya hidup berkelanjutannya tadi, karena di sekolah kami itu airnya bau, Ibu dan Bapak, karena sungainya memang tercemar seperti itu. Banjir hampir tiap tahun. Kalau di ibu mah masih penting bisa dihidupi oleh ikan ya, rawan. Kalau di sekolah kami, maksudnya di kota Bandung itu tiap tahun selalu kebanjiran gara-gara debit air dan gaya hidup warga kota yang selalu buang sampah sembarangan ke sungai masih ada. Itulah kenapa anak-anak kemudian membuat sebuah kampanye ya, sungai yang bersih, hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin nyaman dan sebagainya seperti itulah. Kemudian ya, apakah itu butuh uang? Kalau balik lagi, kalau memang mereka membutuhkan kampanyenya yang hebat-hebat, ya mungkin seperti itu. Tapi kami fasilitator selalu mengimbau, nah buatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuannya jangan sampai menyusahkan dan sebagainya. Ada pernah seorang fasilitator bilang seperti ini, kalau mau wawancara udah langsung aja wawancaranya ke pejabat apa gitu ya. Sampai si anaknya kesusahan, gimana cara menghubungi pejabat? Siapa yang nyuruh kamu? Fasilitator itu. Langsung kami panggil fasilitator itu. Ibu boleh memberikan jalan keluar, tapi yang anak-anak sanggup, jangan sampai menyusahkan anak seperti itu. Ya, jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, sampai hari ini 2 tahun berjalan, proyek yang dilakukan oleh anak-anak kami itu sudah sampai 170 proyek. Bukan 1, 2, 3, tapi 170 proyek. Tiap kelompok anak membuat topik sendiri. Misalnya ketika bangunlah jiwa dan raganya, itu di dalam satu kelas itu ada sekitar 6 proyek gitu. Ada yang mental health, ada yang bicara tentang voice health, kemudian ada yang berbicara tentang bagaimana caranya untuk hidup bahagia, kayak gitu seperti itu. Tapi hal-hal yang menurut mereka, ya saya ingin menyembuhkan diri seperti itu. Nah sekarang pertanyaan Ibu adalah, bagaimana caranya modul dibuat? Yang modul itu dibuat oleh guru ketika IHT, BIMTEK dan sebagainya, itu guru-guru yang membuatnya, bukan siswa. Tetapi kami sudah memberitahukan, mendeklar ini hasil dari analisis SWOT. Itulah kegunaan dari seorang atau kelompok manajemen. Jadi bukan hanya sekedar memerintahkan tetapi dia sendiri tidak bergerak. Enggak, manajemen menggerakkan semuanya. Nah, ini pengalaman yang luar biasa dari SMA 3 yang awalnya ya, ketika kami minta siapa ibu dan bapak yang mau belajar kurikulum merdeka, yang daftar itu sampai 60 orang, satu persatu keluar lagi. Susah katanya, susah sekali kurikulum merdeka tuh, keluar lagi dari kelompok itu. Lalu yang bertahan hanya tinggal beberapa orang, 20 orangan gitu yang bertahan. Kami kemudian membuat sedemikian rupa agar P5 itu tidak sesulit apa yang dibayangkan. Toh ketika dijalani kita hanya melakukan ini, tuliskan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tuliskan, seperti itu saja. Lalu temanya disesuaikan. Oh ini tentang ini ya,